nemu satu hal yang aneh. Kartun dakwah, tapi konsepnya di luar nalar. And feel-nya kok kayak nggak ngeguruin ya. Well, kayaknya ini bakal jadi kartun yang paling menarik yang bakal gue bahas bareng info lainnya di Lini Masih bareng gue BM, si karakter magang. Selain ngintip hilal sama kaki-kaki lemas di balik tirai warteg, Makan! salah satu hal yang paling bikin gua ngeh kalau udah puasa ya. Apalagi kalau bukan macam-macam kartun spesial Ramadan yang mulai seliweran di TV sama internet. And ngomongin soal puasa ya, entah kenapa Ramadan kali ini tuh gua tuh ngerasa pengen banget berbuka ditemenin sama animasi yang gak cuma embel-embel spesial Ramadan doang, tapi secara visual sama dakwah tuh emang unik banget. Kayak animasi dakwah anti boring yang gua baru temuin, I'm Muslim. Jadi kartun garapan Darul Arkom Studio ini tuh kayak animasi yang fokus banget buat ngasih pesan-pesan dakwah dan Al-Quran lewat cerita yang ringan sama karakter yang unik banget. Soalnya karakter-karakter yang mereka bikin ya lewat software Blender ini digambarin gak punya hidung, leher, dan gak punya mata. Yang uniknya diganti huruf hijaiyah, Ain. Dan gak cuma animasi yang unik, gimana mereka nyajin cerita sama pesan dakwahnya tuh yang bikin gua rada kaget ya. Pakai konsep yang di luar Nurul, yaitu konsep game winner and game over yang bikin penonton kayak gua tuh gak ngerasa kayak diguruin. Anyway, kartun yang udah nyampe season 4 dan di-upload di channel YouTube Frikuran Education sama Frikuran Education Indonesia ini, kabar baiknya sih ngerilis episode spesial Ramadan yang bisa kalian tonton di RTV tiap jam 5 sore guys. Dan tanpa nge-spoiler cerita ya, denger sih, selain muterin beberapa episode dari YouTube, mereka juga bawa satu tema baru yang gua sendiri kagak kepikiran sih, which is parodi genre animasi sepak bola. Ya intinya sih daripada di bulan Ramadan ini cuman fokus ke war takjil atau tidur-tiduran doang kan ya, mending sekalian aja bikin hati adem and dapat suri tauladan yang baik sambil nonton I'm the Best Muslim. Well, masih ngomongin soal Ramadan, jujur aja nih ya guys. Kerasa gak sih kalau tiap Ramadan tuh kadang-kadang kerasanya tuh kelewat aja gitu buat rebahan, nunggu buka, scroll medsos, and repeat gitu. Padahal kan bisa aja gitu ya dibikin jadi lebih positif lewat kegiatan produktif yang asik dan challenging banget kayak bikin animasi. Dan ternyata gua pun nemu satu challenge menarik yang surprisingly positif banget sih buat ngisi waktu selama Ramadan, yaitu Ramadanimasi. Bukan cuma acara dadakan kayak tahu bulat, acaranya itu udah masuk tahun ke-6 dan makin strong dengan ratusan peserta yang bakal ngajak kalian buat nge-challenge diri selama bulan Ramadan ini lewat tantangan kreasi satu short animation setiap minggunya. Yang bikin gue suka ya sama challenge satu ini tuh pastinya ngelihat passion para peserta yang ketara banget lewat karya-karya mereka. Pokoknya lu gak perlu jago gambar dan gak harus punya PC Sultan, cukup modal device adanya, niat bikin karya dan langsung upload short animasinya dengan tag akun @ramadanimasi. So, buat tantang kalian buat adu karya terbaru sambil ngasah kreativitas bareng ratusan challenger lain di tantangan Ramadanimasi. Buat info terbaru soal challenge, tagar, dan tantangannya, cek aja langsung di postingan terbarunya. Tapi tahan dulu ya, soalnya ada kabar lain yang gak kalah penting dari Lini AI. Kalau kalian ingat di Mari React sebelumnya, gua sama Api tuh pernah bahas ya soal AI terbaru yang gak tahu pakai teknologi kayak gimana ya bisa generate berbagai bentuk video hampir sebagus buatan filmmaker. Dan teknologi yang gua maksud yaitu Seedance 2.0 emang gua akuin ya bisa banget ngeguncang dunia perkontenan cuma dalam waktu sesingkat itu. Tapi nih, kayak lampu terang di tengah musim laron, ada aja masalah baru yang ngerebutin AI abis momen viralnya. Dan gak jauh-jauh ya, lagi dan lagi si tikus maskot sama perusahaannya ini yang kembali datang bawa ancaman buat kemeja hijau. Jadi kalau gua ngutip dari channel News Asia, Disney dan tim kuasanya ngirim surat cease and desist alias somasi ke perusahaan pengembang Seedance, ByteDance. Nggak jauh-jauh, alasannya ya karena aset mereka yang udah beberapa kali kena curi. Sorry, maksudnya dipinjem tanpa izin buat jadi bahan training agen AI Seedance. Dan buktinya ya balik lagi, hasil generate klien Seedance yang ada hubungannya sama film-film Disney kayak Star Wars, Marvel, sama film-film lainnya. Tapi ternyata nggak cuma Disney doang loh yang ngambil jalur hukum ini.
Karena studio film Paramount Skydance juga ngesomasi nih perusahaan abis viralnya cuplikan Tom Cruise ngelawan Brad Pitt hasil generate si Dance. Dan abis disomasi dua perusahaan raksasa tadi, Pitt Dance pun akhirnya mulai bersih-bersih dengan nge-ban dan restricted content sama prom yang ada hubungannya sama IP keduanya. Tapi dari sini tuh gak tahu kenapa gua rada bingung ya. Kok kayaknya kasus kayak gini tuh berulang-ulang terus ya. Dan yang lebih anehnya lagi, gua sampai nebak-nebak nih. Apa somasi kayak gini tuh ujung-ujungnya bakal berakhir dengan deal-dealan lisensi kayak sama OpenAI di Desember lalu ya. Ya gua gak tahu dah. Kayaknya gua harus nanya sama rumput yang bergoyang ya. Oke, itu dia dua informasi yang bisa gua sampein di Lini Masi kali ini. Gimana pendapat lu soal animasi Ramadan I'm the Best Muslim sama kasus somasi terbaru dari Disney versus si Dance? Kayak biasanya kalau ada tanggapan, mau koreksi atau sekedar mau ngobrol, bisa banget tulis opini kalian di kolom komentar karena pasti bakal gua bales satu-satu. And gak lupa juga buat kalian yang suka banget sama petualangan luar angkasa atau sci-fi yang kocak, ikutin yuk petualangan astronot intern yang lagi nyelesain tugas-tugas magang dalam misi luar angkasa di Astropegi. So as always, leave a like, subscribe, dan ikutin terus konten-konten kita biar gak ketinggalan informasi dan tips-tips canggih soal animasi di Mari Nganimasi. Gua BM, cabut dulu dah. Bye-bye!